bakal terlalu kental orinya. Nah, mungkin ada ya yang ngomong, oh enggak mas, saya itu pakai oli 10W30 20W50 cocok kok mas, gitu ya. Mungkin ada yang ngomong seperti itu ya. Tapi ya sebenarnya jadi ini penulis sudah nambahi minyak goreng Vilma dan LRF Elite Parfum Pro ya. Jadi olinya sudah sudah ketambahan 200 ml, sekitar 200 ml dari sebelumnya 800 ml. Oli Palmerol itu ternyata di hari kedua ini daya tahannya sudah turun jauh ya, sepertinya dari bahan olinya ya yang nggak kuat duluan. Aditifnya sebenarnya cukupan, bukan minim tapi cukupan, cuma sayangnya karena bahan olinya cepat rusak ya, jadi cepat rusak juga secara keseluruhan ya. Sayang sekali ya, kalau misalnya bahan olinya baik bakal lebih awet lagi. Ini tentu dengan catatan bahwa pemakaiannya adalah pemakaian dipakai kencang terus di motor yang fuel dilution parah. Kalau motor apa jenenge yang sehat ya, yang nggak ada masalah fuel dilution, nggak ada masalah pumper oli, nggak ada masalah terlalu panas, mungkin ya 1000, 1200, 1500 ya, sekitar segitu. Tapi ya tetap seperti biasa, ganti oli itu jangan pakai acuan kilometer, tapi dari kemampuan olinya. Apakah olinya sudah berat, sudah nggak licin lagi, nggak licin ditandai dengan RPM mesin cepat turun, terus suara mesin asak-asak atau kasar dimanapun juga lah. Kasar yang seperti suara amplas ya terutama ya. Kalau kelidikan itu terutama karena olinya jadi encer. Tapi yang penting adalah yang asak-asaknya ya, suara seperti amplasnya itu yang penting. Ya wis lah, lihat aja. Kemarin sudah sempat 0-100 tapi ya wis kok ngono lah. Ini setelah tambahi minyak goreng dan LRF Pro, RPM mesin jadi nggak cepet turun. Ya wis lah, itu aja, nanti teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini olinya memang sudah waktunya ganti ya, oli Palmerol ini. Jadi di hari kedua ketahanan olinya menurun drastis. Ya mungkin karena ini salah satunya karena olinya cepat rusak, cepat hitam ketika kena panas. Walau mesin motor penulis ini mestinya nggak terlalu panas ya, tapi lebih kejam lah ya daripada motor Honda Beat atau Next 2. Jadi olinya cepat rusak. Suara mesin nggak terlalu kasar karena ya sudah penulis tambahi minyak goreng dan LRF Pro, LRF Elite Parfum ya. Tapi ini RPM mesin sudah termasuk cepat turun karena memang aditifnya LRF Elite itu nggak begitu bagus ya dibanding Evalup 2T botol hijau, apalagi sama Gasoli G1000 botol hitam. Yang jelas besok ganti oli. Kebetulan sudah dapat Petronas, jadi penulis bakal pakai oli Petronas ya besok. Ya mungkin mestinya gitu ya. Moga-moga nggak ada request lain.
apa maneh ya wis lah, lihat besok wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis drain oli Balmerol ya. Ternyata olinya masih cukup bening ya. Mungkin karena pemakaiannya masih pendek. Olinya kental sekali ya, titiknya. Apa karena minyak silikonnya banyak ya, penulis pakai dari oli 2D nya sama minyak gorengnya. Jadi ini sudah campuran sudah campurannya LRF Elite Pro sama minyak goreng sawit 100 ml 100 ml. Untuk penggantinya adalah Petronas Sprinta A700. Ini oli generasi barunya Petronas. Akhirnya beli yang model baru gini karena sebelumnya kena oli palsu ya. Petronas Sprinta lama tapi kok palsu. Wah, develop in Italy ya. Buatan Kuala Lumpur ya. Tapi ada SNI-nya. Ada sertifikasi, oh ini kategorinya semi sintetik ya. Jaso MB ABISL tapi nggak ada logonya sama sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Petronas Jaso MB 10W40 ya. Oli Petronas Jaso MB 10W40 ini cukup mengejutkan karena daya oksidasinya, antioksidasinya lebih baik daripada meseran SE40. Tapi tentu ya, namanya oli modern ono ae kelemahannya. Jadi kelemahannya adalah penguapan. Dari sisi penguapan kira-kira setara dengan Pastron diesel. Jadi untuk sisi penguapan atau oksidasi, Pastron diesel itu ada di bawahnya meseran. Cuma untuk oli Petronas yang semi sintetik itu penguapannya aja yang sama dengan Pastron diesel.
Kalau dari sisi oksidasi, Petronas lebih baik dari Mesran SI40 bahkan. Ya memang nggak selalu ya, Mesran SI40 itu unggul ya. On eye kadang oli yang bisa mengalahkan, karena ya memang olinya oli mineral. Seharusnya oli Mesran itu kalah ya dibanding oli full sintetik. Tapi ya kenyataannya banyak oli apa jenenge full sintetik yang kalah dari Mesran. Itu yang nggak bagus ya. Tapi oli Petronas termasuk oke. Ini sudah mendekati 2 km. Olinya juga sudah lebih encer karena 10W40. Jadi ya habis muncul suara klicikan ya, trik ciri olinya terlalu encer untuk motor penulis. Memang motor penulis itu butuhnya yang single grade kayak 40 atau yang 20W50 ya. 10W40 terlalu encer untuk motor penulis. Tapi ya tetap sih masih bisa dicoba. Kalau yang 10W30 entah ya, rasanya sudah terlalu encer untuk bisa dicoba di motor penulis. Jadi penulis nggak akan coba oli 10W30 ataupun 0W20 walau itu 0W20 VAO ya. Ya sempat dipakai kencang, penulis nggak merasakan tenaganya betul-betul keluar, tapi paling enggak ini olinya tidak menghambat top speed ya. Jadi masih bisa kencang, artinya olinya nggak kayak apa misalnya Shell Ultra ya yang bikin top speed motor penulis jadi cuma 108, atau oli-oli lain yang aditifnya kebanyakan yang sampai ada bikin top speednya jadi 105 gitu ya. Jadi olinya aditifnya cukup, penulis tadi ngerasa licin, apa mana, nggak ada hambatan ya, tapi juga tidak terasa keluar tenaganya. Oh ya, yang oli sebelumnya, oli Balmero itu halus juga sama, nggak terasa ada hambatan, malah tenaga jadi bisa lebih keluar ya, tenaga bisa keluar. Cuma ya itulah ya, sayangnya bahan olinya yang jadi kelemahan utama. Seandainya bahan olinya nggak buruk, oli Balmoral itu bisa jadi pilihan. Cuma sayang olinya nggak tahan, bahan dasar olinya itu cepat rusak, warna cepat hitam, terus di hari berikutnya juga sudah lebih encer, yang menunjukkan apa, penurunan kekentalan secara permanennya terlalu besar. Nanti penulis teruskan lagi. Jadi ini sudah mau sampai kantor. Impresinya adalah ini oli kayaknya fokusnya untuk RPM agak tinggi, untuk kecepatan agak tinggi. Jadi di kecepatan rendah rasanya kok kurang begitu licin. Cuma kalau setelah jalan apa 90, 100 itu jadi licin. Sepertinya memang aditifnya fokus utamanya di situ ya. Jadi mungkin ini bisa dibilang ZDDP-nya tidak begitu banyak kali ya, mungkin. Jadi ini oli ya termasuk oli modern gitu mungkin. Jadi benar-benar nuruti apa spesifikasinya SN, entah lulus beneran atau enggak kita nggak tahu. Nah, tapi yang jelas untuk pemakaian sekarang RPM mesin masih tidak cepat turun, artinya aditifnya masih cukup. Untuk soal kekentalan rasanya sih tidak parah ya, tidak makin encer. Kondisinya masih mirip-mirip ketika
pertama berangkat tadi. Tapi ya dari tadi penulis berkendaranya tidak kencang ya, jadi kencangnya cuma sebentar tadi itu waktu jalan 111, sama ya di jalan agak panjang tadi jalan cuma 70 80 gitu. Jadi ya impresinya untuk sementara ini masih oke lah. Ada feeling kerasa kayak viscosity index improver, tapi sepertinya nggak banyak, jadi nggak sampai mengganggu kemampuan oli terlalu banyak. Tapi penulis pengen juga ya merasakan oli Petronas ini yang resep oke, yang single grade, entah ada apa enggak, yang resep baru ya. Penulis kapok beli yang lama, karena beli yang lama dapat palsu. Bahkan oli lama pun sampai dipalsu ya. Oli lama dijual mahal, pakai botol palsu gitu. Botolnya baru aslinya, cuma mungkin dipanasi atau apa sehingga dari luar kelihatan seperti gosong, seperti sudah tua gitu, tapi di dalamnya masih fresh seger. Sementara kalau botol yang udah tua, perasaan seingat penulis mau luar atau dalamnya sama-sama coklatnya ya. Ini entah olinya nanti bisa bertahan berapa lama ya, rasanya sih bakal lebih lama daripada Palmero. Tapi ya ini oli 10W40 nggak mungkin bisa lama-lama banget ya. Tapi untuk sementara ya olinya rasanya sih cukup oke. Tapi lihat nanti lah, karena ya kalau masih hari pertama gini masih meraba-raba ya. Kecuali kalau olinya parah banget, baru ketahuan olinya itu buruk. Kalau ini olinya ya masih masuk standar API lah, masih layak untuk dapat logo API. Ya setelah itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.